Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel saya, Yuk Cari Tahu. Oke Sobat, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi informasi yang cukup penting, yakni terkait pendaftaran P3K tahun 2022 di Kementerian Agama. Kira-kira kalau seandainya ngajarnya di sekolah swasta itu bisa daftar P3K tahun ini enggak ya? Karena banyak sekali teman-teman yang tanya, Mas, Gan, atau Pak gitu biasanya, saya dari sekolah swasta nih, dan terdaftar di Simatika, kira-kira bisa daftar enggak ya di P3K tahun ini? Untuk jawab hal tersebut, kita akan coba bahas di video ini ya. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan informasinya dan tonton terus sampai akhir. Oke Sobat, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya, serta share ke media sosial Sobat sekalian. Udah, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita masuk di poin intinya. Sobat sekalian, untuk menjawab hal tersebut, alangkah baiknya kalau kita itu lihat dulu juknis dari P3K tahun ini untuk Kementerian Agama ya. Di sini ada namanya kriteria pelamar. Sobat harus benar-benar paham bahwa untuk P3K tahun ini di Kementerian Agama itu ada 3 kriteria untuk pelamar. Yang pertama, Sobat itu golongan X tenaga honorer 2 atau X THK 2 atau tidak. Nah, kalau masuk kategori ini, Sobat masih bisa. Kemudian pelamar non-ASN Kementerian Agama. Ini nomor 2 ya. Nah, ini maksudnya gimana? Pelamar non-ASN ini adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022. Kemudian wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Nah, ini yang nomor 2 ini, pelamar non-ASN ini masuk sebenarnya adalah pegawai yang masih honor sekaligus guru honorer ya. Ini masih bisa dikategorikan masuk swasta maupun yang negeri karena di sini nggak dikasih tahu harus honor di negeri. Artinya swasta masih masuk kategori ya sebenarnya ya. Apalagi kalau sobat itu walaupun di swasta terus masuk kategori ini. Nah, kalau masuk kategori ini nggak perlu swasta atau negeri aja. Ini dua-duanya bisa masuk. Jadi kalau misalkan sobat itu ngajarnya di madrasah swasta, tapi sobat udah masuk THK 2, berarti nanti sobat pakai yang kategori ini. Kalau misalkan sobat masih honor terus ngajar di swasta, berarti masuk pelamar non ASN Kementerian Agama. Kayak gitu ya sobat ya. Terus ada lagi kategori nomor 3, pelamar lainnya. Pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai undang-undang yang ada. Nah, nanti kita akan cek ini sebenarnya pelamar lainnya gimana ya. Tidak termasuk di angka 1 dan angka 2. Jadi yang selain mereka berdua ini ya. Nah, biasanya yang non ASN ini kemarin sobat, itu yang sobat itu udah ngisi data, permintaan data non ASN Kementerian Agama. Kalau sobat ternyata nggak masuk kategori ini, nanti mungkin dimasukkan di kategori 3. Itu sobat. Kemudian setelah sobat itu baca detail tentang kriteria pelamar, sobat harus tahu juga persyaratan umumnya sama persyaratan khusus nantinya ya. Nah, kita akan cek sebenarnya sobat yang ada di ibaratnya sekolah swasta bisa daftar atau tidak. Pertama harus warga negara. Saya yakin sobat udah semua ya. Usia paling rendah 20 tahun. Jadi kalau misalkan di bawah 20 tahun masih belum bisa ya. Kemudian paling tinggi itu 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi sobat harus kategori ini. Ini tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan. Saya rasa sobat sudah ngerti semua. Bukan anggota partai politik. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan. Jadi nanti pendidikannya harus sesuai dengan jabatan yang dilamar karena dibuktikan dengan pengalaman kerja yang relevan nantinya. Bersedia ditempatkan di mana aja, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Nah, ini penting sobat. Kalau kita lihat dari poin A, B, sampai C ini,
Ini nanti ternyata yang paling singkat itu 2 tahun. Jadi kalau yang seandainya belum 2 tahun, kemungkinan besar nggak bisa. Karena di sini ada wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Jadi minimal itu 2 tahun, ini untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Bagi sobat yang seandainya baru 1 tahun mengajar, dicek-cek aja kira-kira nanti di SSCASN-nya sistemnya menerima atau tidak. Kalau diterima ya coba lanjut aja, siapa tahu rezekinya sobat. Tapi harusnya itu minimal 2 tahun. Biasanya nanti kalau di Kementerian Agama diambil datanya dari Simpatika. Gitu sobat. Ini wajib izin tertulis dari suami atau istri ya. Kemudian mematuhi keseluruhan ketentuan. Nah, ini saya rasa sudah ngerti semua ya. Kita lanjut bagian khusus ya. Ini kayaknya lebih ke bagian apa namanya sertifikasi sobat. Ini karena sering dibahas jadi saya kasih cepat aja ya. Nah, nomor 1, bagi pelamar jabatan fungsional lainnya, wajib memiliki pengalaman kerja dan masih bekerja di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah. Seperti ini ya. Dikecualikan bagi formasi jabatan fungsional lainnya yang dibuka secara umum. Nah, bagi pelamar jabatan guru wajib terdaftar pada Simpatika. Jadi intinya kalimatnya di sini. Terdaftar di Simpatika dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama dibuktikan dengan kartu identitas PTK. Bahkan di sini nggak dijelasin sobat itu harus punya NUPTK atau NPK ya. Di sini hanya yang dari atas tadi, kalau kita lihat di sini paling singkat itu 2 tahun, terus terdaftar di Simpatika, masih aktif di Simpatikanya. Jadi kalau misalkan sobat itu ternyata masih aktif ngajar, tapi Simpatikanya sobat itu ternyata lupa nggak diaktifkan, ya itu kemungkinan besar nggak bisa. Jadi dari sini udah dapat disimpulkan sementara, kira-kira kalau misalkan sobat itu ngajar di swasta bisa atau tidak daftar. Dari data ini kemungkinan besar sobat masih bisa daftar. Untuk lebih jelasnya sobat langsung aja daftar di bagian SSCASN. Karena untuk daftar di sana harus menggunakan data diri masing-masing. Nggak boleh menggunakan data diri orang lain ya. Jadi saya hanya bisa kasih gambaran supaya sobat itu coba aja, siapa tahu rezekinya sobat. Oke sobat, kita akan coba lihat-lihat yang lainnya ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan lain atau di video yang lain. Sekarang kita lihat tampilan dari beberapa grup terkait apa namanya P3K ya. P3K tahun 2022 ini kira-kira gimana sih? Udah rame atau masih sunyi-sunyi aja? Nah sobat, dari beberapa grup Facebook itu banyak sekali yang bahas tentang P3K ini ya, khususnya yang Kementerian Agama atau Kemenak. Nah, salah satunya ada teman kita ini ngupdate, ini NIK tidak ditemukan pada data SSCASN, silakan melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, ini beberapa kendala yang dialami teman-teman kita. Jadi nanti sobat sebelum daftar itu memang membuat akun dulu dengan memasukkan data-data yang ada seperti NIK, KK, dan lain-lainnya sesuai persyaratan yang resmi ya. Nah, ini salah satunya. Komentarnya lumayan ya. Lihat. Jadi bukan akun yang kemarin yang kita buat ya, harus buat akun lagi. Iya Bu, saya udah coba buat tapi belum lengkap dokumennya. Jadi ada tambahan nih sobat. Walaupun kemarin itu kita sudah punya account ya, kita itu disarankan buat akun lagi. Seperti yang pengalamannya Mbak ini ya, Mbak Uyuni ini ya. Dia sudah punya akun, sudah pernah buat ya. Tapi ternyata setelah dicoba, statusnya belum kedaftar. Sehingga lebih baik buat lagi. Nah, kita lihat lagi di bawah sobat, supaya sobat tuh nanti dapat inspirasi dari ini. Izin bertanya, untuk pengisian daftar riwayat ini kita isi pekerjaan kita sebelum mengajar atau kita isi pekerjaan kita yang sekarang. Nah, ini ada nanti ada ngisi deskripsi pekerjaan ya sobat sekalian ya. Nah, kita lihat jawaban dari teman-teman kita. Nah, kalau kita terdaftar di Simpatika sebagai tenaga guru harusnya daftar formasi P3K guru, bukan tenaga teknis katanya. Harusnya kayak gitu sobat ya. Tapi di dalam untuk yang Kementerian Agama itu guru itu ternyata sementara ini masuk di bagian teknis. Jadi pilihnya nanti di teknis. Jadi nanti ada 3 poin yang dipilih.
Di situ ada pilihan untuk guru, teknis, sama kesehatan. Ketika kita pilih guru, nggak ada isiannya, nanti munculnya yang teknis baru ada pilihan data kita gitu. Jadi kayaknya di Kementerian Agama masuk bagian teknis. Jadi ini ya, ada P3K tenaga teknis, ada P3K tenaga kesehatan, dan ada P3K tenaga guru. Harusnya itu maksudnya Mbak ini masuk di guru kan gitu ya. Tapi ternyata kalau di sistem datanya kita itu masuk di bagian teknis gitu. Oke. Ini masih ini ya. Nah, ini ada jawaban P3K guru untuk Dikbud, sedangkan untuk Kemenak walaupun formasi guru ikutnya di teknis. Nah, jadi untuk yang Kementerian Agama atau Kemenak nanti ya, itu masuk di bagian teknis walaupun seorang guru gitu. Sebagai supaya sobat nanti nggak bingung maksudnya ya. Ini yang tadi Mbak tadi ya. Oke. Ini dari jawaban ini ada pertanyaan ya. Info dong Bapak Ibu, untuk P3K guru sudah buka belum ya? Karena di web SSCSN yang buka formasi P3K tenaga teknis saja. Nah, bagi sobat yang bingung, ini ada teman kita. Ini sudah daftar ya. Jadi milihnya itu nanti kalau untuk di Kementerian Agama milihnya di bagian S1, bukan S1 maksudnya ya. Maksudnya bagian teknis. Jadi ada yang tadi guru, teknis sama kesehatan, pilih yang teknis. Walaupun seorang guru tetap pilih yang teknis karena masuknya di teknis. Gitu. Kita lihat ini ya. Dibilang saya juga lewat teknis katanya. Nah, saya juga lewat teknis, mungkin P3K Kemenak dimasukkan ke dalam teknis karena P3K guru adalah sama Dapodik kemarin dan udah tutup. Nah, ini jawabannya masuk akal juga ya. Oke, jadi kurang lebih itu informasi terkait sobat-sobat yang lagi bingung kira-kira yang di swasta bisa daftar atau tidak. Kayaknya bisa sobat. Sekarang coba sobat daftar aja kalau memang bisa milih. Selagi sobat itu memenuhi kriteria tadi ya, minimal 2 tahun, terus sobat itu memang terdaftar aktif di Simatika, insya Allah bisa. Silahkan coba sobat ya. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.